Kita baca dari Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Hari ini kita belajar tentang bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan. Relasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hubungan, atau perhubungan, atau pertalian. Kata hubungan ini biasanya adalah timbal balik dua subjek atau dua pribadi. Kalau yang pacaran sedang menjalin hubungan pacaran. Kalau suami istri menjalin hubungan suami istri. Kalau orang tua dengan anak, hubungan sebagai keluarga, antara hubungan orang tua dan anak. Jadi hubungan itu adalah timbal balik antara dua subjek atau dua pribadi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Tema bulan April ini tentang bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Minggu pertama kita sudah belajar tentang Daud. Karena relasi Daud kepada Tuhan, Daud berani berkata, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku." Itu tentang Daud. Lalu minggu kedua tentang Nuh. Kalau kita semuanya hadir, rajin, pasti firman Tuhan ini menjadi seri pertumbuhan iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Makanya harus hadir supaya kita nggak ketinggalan firman Tuhannya, supaya lengkap. Ya, tentang Nuh, karena relasi Nuh kepada Tuhan, Nuh taat membuat batra di atas gunung dengan sabar menghadapi olokan orang dianggap gila. Lalu minggu ketiga itu tentang Paskah, dan minggu keempat hari ini kita akan belajar tentang Abraham. Karena relasi dengan Allah, Abraham taat untuk mempersembahkan Ishak. Bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Kita baca ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebenarnya ayat 1 sampai 19. Ya, kita akan hari ini kita baca ayat 1 sampai 10 saja. Kalau mau melengkapinya nanti boleh di rumah. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-10. Saya baca ayat yang pertama, dan jemaat Tuhan membaca ayat kedua atau yang genap, dan kita akan bergantian sampai selesai. Dan ayat ke-10 boleh kita baca bersama-sama ya, supaya suara saya juga ada di dalam jemaat. Oke, kita baca Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Anak-anakmu yang tunggal itu yang kamu kasihi, dari Ishak, pergilah ke tanah Moria dan bersamakanlah dia di sana sebagai korban kebakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham kepadanya, kelihatan kepadanya Tuhan dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu korban anak itu sedang dipanggilnya anak dan Esau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berangkatlah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu.
diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Puji Tuhan. Mungkin cerita atau kejadian tentang Abraham kita sudah berulang kali baca. Ini bukan sesuatu hal yang asing buat kita. Bagaimana Abraham adalah seorang bapa dan dia merindukan anak untuk menjadi keturunannya, dan dia dapat lama sekali sampai akhirnya kerinduannya itu Tuhan wujudkan. Dia memiliki seorang anak Ishak, anak tunggal satu. Tetapi suatu hari Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Tuhan berbicara kepada Abraham, dia bertanya, Abraham, lalu dijawab, ya Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham dengan satu tujuan, yaitu menginginkan Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Kalau secara manusia mungkin kita nggak akan bisa, nggak akan mampu. Jangankan untuk dibunuh anak kita, disakiti atau dianiaya atau diapapun kita nggak rela sebenarnya, karena itu kan darah daging kita ya. Tetapi Abraham berbeda. Pada saat Tuhan memanggil Abraham, dia katakan ya Tuhan, dan Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya, dan Abraham taat kepada perintah Tuhan. Ayat 1 ini adalah suatu bukti bahwa Abraham memiliki kedekatan atau keintiman dengan Tuhannya. Abraham mengenal dengan baik suara Tuhannya dengan mengatakan, ya Tuhan. Saudara, relasi yang baik dengan Tuhan mengokohkan iman Abraham dalam mengiringi akan Tuhan. Dan hal itu membuat iman Abraham semakin murni di hadapan Allah, sehingga Abraham diberi gelar adalah Bapa orang beriman. Melalui janji Allah kepada Abraham membuat Abraham benar-benar sabar menunggu dan taat untuk melakukannya. Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tanah yang baru ini sangat luas dan melimpah dengan berkat. Suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu Keluaran 3:8. Lalu pada tanah itu Tuhan akan membangun bangsa Israel. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan kepada Abraham. Lalu melalui bangsa itu Mesias, yaitu Juru Selamat, akan lahir, menggenapi janji Allah untuk memberkati semua orang yang percaya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, yaitu Ishak. Dan Ishak, dari keturunan Ishak itu akan lahir seorang juru selamat buat kita, yaitu Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah. Siapa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Dan Injil menceritakan tentang keselamatan. Keselamatan oleh kasih karunia kepada semua manusia di dunia ini, manusia yang percaya kepada Dia. Disinilah kita temukan kisah penebusan yang otentik dari Tuhan, yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa, yang tidak mengenal Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan yang menggantikan. Harusnya kita yang mati, tapi Tuhan menggantikan kematian kita dengan kematiannya di kayu salib. Akhirnya kita memperoleh kehidupan
yang kekal. Karena Abraham memiliki relasi dan hubungan yang intim. Relasi itu tadi ya, perhubungan atau pertalian. Karena Abraham memiliki relasi dan hubungan yang intim dengan Allah, maka Abraham setia dan taat menanti waktu Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Waktu Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Untuk membuktikan relasi atau hubungan Abraham dengan Tuhan Allah dekat sekali atau intim, maka iman Abraham diuji oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengetahui iman Abraham. Kalau bicara uji, mungkin kita semua pada takut. Ada lagu ya, ujilah aku Tuhan. Kayaknya enak dinyanyiin. Cobalah aku Tuhan. Oke, siapa yang pernah nyanyi situ ya? Pernah ada nyanyi. Terus saya bilang benar. Oh ini diamnya. Memang indah kata-katanya, enak, apalagi kalau suaranya mungkin kayak Ibu Lorosa yang ujilah aku Tuhan. Belum diuji aja baru dapat sedikit persoalan udah tambah lagi, cobalah, ngotot lagi, aku Tuhan. Mantap banget. Tuhan bilang benar. Mau? Coba jawab dulu. Mau? Enggak dengar saya. Mau? Mau Ibu? Mau apa Pak? Mau dicoba? Mau diuji? Mau. Betul. Siap-siap. Belum itu. Lihat Abraham. Ujiannya seperti apa? Belum. Yang kita alami itu belum ujian. Itu baru proses. Belum. Tenang aja kalau mau. Ada waktu. Saya nggak mau nyanyi ya. Jadi Abraham itu karena dia memiliki hubungan yang dekat atau hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan tahu Abraham itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan ujian kepada Abraham. Untuk apa? Yang pertama, Abraham diuji oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Abraham mencintai Tuhan, Tuhannya. Itu ayat yang pertama sampai yang ketiga tadi kita sudah baca. Tapi boleh kita baca sekali lagi supaya kita tahu di ayat yang mana, bagian mana yang mengatakan bahwa Abraham mencintai Tuhan. Ayo kita baca ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah, bagaimana mau diuji? Baca kitabnya aja nggak mau. Ayo. Setelah semuanya itu, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. ayat kedua dan saya cari kamu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yang Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang celana berbeda dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia menggelar juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu dia berdiri korban yang diserahkan Allah kepadanya. Ayat yang ketiga itu menekankan bahwa sejauh mana Abraham mencintai Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik. Abraham memiliki relasi yang kuat, relasi yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya pada saat Tuhan berkata kepada Abraham, dia meminta anaknya Ishak untuk dikorbankan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ayat yang ketiga itu adalah
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Lalu ia membelah kayu untuk korban bakaran. Dan dia berangkat dan juga dia pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan. Bayangin, dia persiapkan sendiri segala sesuatu untuk mengorbankan anaknya. Kalau orang lain yang mempersiapkan, potong kayunya, iket-iket, atau mempersiapkan segalanya masih mending ya. Coba bayangin, dia harus membunuh, mempersembahkan anaknya. Dia sambil mempersiapkan kayunya, bisa ngebayangin ya kita, mungkin sebalik potong kayu dia nangis gini. Ini gue mau Tuhan minta si Ishak, gue mau korbankan Ishak, kayunya dia persiapkan. Ini kayu mau bakar anak gue. Mungkin begitu ya, mungkin. Saya sih hanya berandai-andai, mungkin begitu perasaannya hancur, tapi dia harus mempersiapkannya sendiri. Apakah Abraham lebih mencintai Tuhan atau dia lebih mencintai Ishak? Setelah Abraham mendengar firman Tuhan, Abraham tidak tawar-menawar atau lambat-lambat. Abraham segera pergi untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan. Dia gak tawar-menawar, Tuhan, tak dulu deh. Kalau si Abrahamnya, kalau si Ishaknya udah tua deh, udah rambutnya berubanan, apalagi udah tua, susah banget matinya. Udah ubanan, udah nyusahin, susah meninggalnya. Udah deh, itu aja dikorbanin. Anak durhaka itu. Anak-anak muda siap nggak kalian merawat orang tua kalian yang udah tua ini, tua renta katanya? Siap. Kok nggak ada yang jawab nih anak muda? Siap. Siap ya. Jangan sampai ya orang tua itu punya anak 3-4 bisa ngerawat anak-anaknya, tapi 1 anak nggak bisa ngerawat, anak yang 4 nggak bisa ngerawat orang tuanya, 1 atau 2 orang. Jangan sampai ya. Ngangguk-ngangguk ya. Jangan ngangguk ya. Bilang Tuhan iya. Saya juga pernah bilang gitu sama Yabes, sama bapak, Yabes, kamu anak mama sama papa seorang diri di rumah. Nanti kalau mama papa sudah tua, kamu ya yang ngerawat mama papa. Iya ma. Nanti mama papa kalau udah tua gak bisa ngapa-ngapain loh, semuanya harus dilayanin, dari mandi, cebok gitu. Iya ma. Kalau gitu ya bisa belajar dari sekarang ya. Mandi mama, cebok mama. Nanti aja kalau mau udah tua sama papa ya belajar dari sekarang. Ayo belajar. Enggak, aku mau belajar. Jadi Abraham itu tidak tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kan kalau udah tua aja si Ishak, udah hubungan, udah begini, udah begitu, enggak. Kenapa dia nggak tawar-menawar sama Tuhan Abraham? Karena Abraham kenal, dia memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan itu benar dan baik adanya. Dan dia rela memberikan ibaratnya emas atau sesuatu yang berharga di dalam dirinya, yaitu anaknya yang tunggal, yang susah sekali dia dapat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Abraham langsung bertindak, enggak besok-besok, enggak tunggu-tunggu. Dia langsung lakukan perintah Tuhan karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Apakah kita juga seperti Abraham, lebih mengasihi Tuhan daripada hal-hal yang kita cintai? Apa yang kita cintai saat ini? Apa yang menjadi prioritas hidup kita saat ini? Apakah prioritas itu menjadi hal yang utama dalam diri kita, ataukah Tuhan? Pekerjaan, harta, kecantikan, ketampanan, kesehatan, atau rumah yang mewah, atau apapun itu. Apakah itu menjadi sesuatu prioritas dalam diri kita
sehingga kita menomorduakan Tuhan. Tuhan kan kasih panjang sabar. Cintailah. Hari ini saya mau lakukan dulu sesuai dengan apa yang saya mau, bukan apa yang Tuhan mau. Apakah kita bisa seperti Abraham, memprioritaskan atau mencintai Tuhan lebih daripada apa yang ada pada kita? Bukankah cinta kita terhadap Tuhan sering terhalang oleh pekerjaan, oleh anak-anak, oleh hobi, oleh harta, dan juga hal-hal yang lain yang kita cintai? Seringkali apa yang menjadi cinta kita itu menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Anak-anak muda yang belum punya pasangan, kalau yang udah punya pasangan, berdoa, Tuhan, udah ini aja Tuhan, saya tag, materin, tag, jangan pindah-pindah. Kalau yang belum, jangan coba-coba kalian mencintai pasangan kalian yang tidak sepadan, seiman, karena kalian tandanya tidak mencintai Tuhan kalian lebih daripada apa yang menjadi cinta kalian saat ini. Bandingkan dengan seorang anak muda yang kaya, yang kecewa dan meninggalkan Yesus karena banyak harta yang dicintainya lebih daripada Yesus, yaitu Matius 19 ayat 16-22. Bagaimana seorang muda yang kaya pada saat dia bilang, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau mengikut Tuhan? Tuhan bilang apa? Tinggalkan semua. Udah ini mau orang pintar semua, nggak usah tanya. Itu dia tidak bisa meninggalkan hartanya. Lebih baik dia meninggalkan Tuhannya, yaitu Yesus. Karena apa? Hartanya yang begitu banyak. Buktikan cintamu kepada Tuhan lebih daripada cintamu kepada seisi rumah, daripada nyawa. Cinta yang kuat kepada Tuhan. Yang kedua, kepercayaan Abraham diuji untuk mengetahui apa? Sejauh mana iman Abraham kepada Allahnya. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Ini pesan Abraham kepada dua bujangnya, mengandung iman kepada Tuhan, yang ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tidak bermaksud mendustai kedua bujangnya. Dalam kesempatan ini Abraham sedang mempraktekkan imannya. Meskipun bukan dalam keadaan yang baik atau dalam suatu harapan yang tidak menyenangkan. Coba bayangkan seandainya benar-benar Ishak mati, apakah Abraham menyesal? Tapi memang iman Abraham sungguh diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Abraham sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Allah. Dia katakan apa? Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepada. Padahal dia itu naik ke gunung tujuannya apa? Mau mempersembahkan Ishak sebagai korban yang diminta oleh Tuhan. Tapi kenapa yang keluar dari mulutnya justru perkataan yang sebaliknya daripada kenyataan? Harusnya kenyataannya kan mati, dikorbankan Ishak. Itu udah ketentuan Tuhan, karena Tuhan minta. Tapi yang keluar dari mulut Abraham adalah justru bertolak belakang dengan kenyataan yang harus dia terima. Yaitu apa dia katakan? Sesudah itu kami akan kembali. Kata kami itu satu atau dua? Lebih daripada satu. Kalau kambingnya ikut turun, dombanya 3. Tapi dombanya gak ikut turun toh, jadi 2. Itu perkataan iman yang luar biasa. Coba baca Ibrani 11 ayat yang ke-1. Satu orang baca Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ya.
Boleh satu orang bantu saya? Atau semuanya seluruh jemaat bantu saya? Ibrani 11 ayat 1. Biar suaranya yang banyak. Ada di depan. Oh, ada di depan. Oke, baca. Iman berdasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia memiliki dasar yang kuat tentang Tuhannya kepada kehidupannya, meskipun dia belum melihat sesuatu yang akan terjadi nanti. Tapi dia beriman bahwa dia akan kembali bersama anaknya. Apakah iman Abraham itu tidak terbukti bahwa dia akan kembali bersama anaknya? Terbukti. Waktu dia mengucapkan itu, dia belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dia beriman. Sesudah dia kembali dari gunung itu, itulah harapannya, bukti bahwa imannya hidup. Dia kembali bersama anaknya. Kepercayaan Abraham diuji untuk mengetahui imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Atau kepada Tuhan dan lain-lain? Lain-lainnya ini lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kepercayaan Abraham diuji untuk mengetahui sejauh mana Abraham bergantung kepada Tuhan. Itu ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Di sini sudah ada api dan kayu, Tetapi mana anak domba untuk korban bakaran itu? sahut Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. hubungan Abraham dengan Tuhan Allahnya mengandung ketergantungan Abraham kepada Tuhan yang dia percayai. Abraham bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa Abraham bergantung penuh kepada Tuhan? Karena dia memiliki hubungan atau relasi yang dekat kepada Tuhan. Jadi dia mengerti Tuhan yang dia sembah. Dia mengerti Tuhan yang dia puja. Dia mengerti Tuhan yang dia takuti, yang dia taati. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Pertanyaan buat kita, masihkah kita mempertahankan iman kita pada Allah saat semua jalan seolah-olah tertutup atau buntu? Masihkah kita beriman dan bergantung kepada Allah saat semua sedang menuju kehancuran? Terkadang kita goyah pada saat-saat yang genting seperti yang sedang dialami oleh Abraham. Pasti kemungkinan kita akan goyah. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Oleh sebab itu jangan goyah, tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun yang kita lihat ke depan, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah dunia ini menuju kehancuran, seolah-olah kita takut menjalani kehidupan ini karena seperti memasuki jalan buntu, atau sepertinya kita tidak memiliki jalan keluar buat persoalan kita. Ingat, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya saja. Percaya bahwa Tuhan membuka jalan saat semuanya tidak ada jalan. Amin. Tuhan akan membuka jalan saat semuanya tidak ada jalan. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu.
jangan tawar hati, supaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan yang kita hadapi, sebagai anak muda, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita akan menghadapi persoalan-persoalan. Pasti kita akan ada di dalam persoalan-persoalan. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita, bahwa kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita, asalkan seperti Abraham kita tetap bergantung kepada Tuhan yang kita sembah. Apapun kondisi kita, percaya kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan segala sesuatu yang diinginkan Tuhan. Lalu kepercayaan Abraham diuji untuk mengetahui yang berikut, yaitu keempat, sejauh mana Abraham menaati perintah Tuhan. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 kita baca lagi bersama-sama. Sampailah mereka padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diangkatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham tetap konsisten menaati perintah Tuhan tanpa ragu. Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Abraham mengikat anaknya untuk dipersembahkan. Abraham sungguh-sungguh taat pada Allah. Dia percaya akan perintah Tuhan. Dan Tuhan mengasihi Abraham yang taat. Jadi ketaatan ini sangat penting. Taat terhadap apa? Terhadap mentaati perintah Tuhan. Pada ayat yang ke-12, 16, dan 17 ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham, bukti daripada ketaatannya kepada Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Iman Abraham diberkati oleh Tuhan. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan. Ini berkat. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Berkat yang berikut, bahwa Tuhan sungguh mengasihi Abraham dan tahu bagaimana Abraham mengasihi sungguh-sungguh Allahnya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kasih Abraham luar biasa kepada Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kalau bagian ini pasti semuanya amin. Apakah kita mau diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah? Aku sedikit. Apakah kita sungguh-sungguh mau diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah? Amin. Apakah kita mau taat kepada Tuhan? Amin. Oh, sama besar nih suaranya. Tapi cuma bapak-bapak doang, sama ibu satu. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Jangan khawatir, jangan takut, asalkan kita mentaati perintah Tuhan, melakukan perintahnya dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita. Kita taati perintah Tuhan. Dan katanya, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Keturunan kita akan diberkati juga. Bukan cuma kita, tapi keturunan kita. Puji Tuhan. Amin. Berkat Tuhan luar biasa bagi
orang atau bagi Abraham yang taat kepada Tuhan. Untuk mentaati perintah Tuhan yang ringan, barangkali semua orang tidak akan menemui kesulitan. Apa sih perintah Tuhan yang ringan? Rajin gereja? Bisa. Tapi ya sekali-sekali boleh dong. Yang enggak, tapi kalau lihat absen mah datang mulu. Kayaknya nggak datangnya dalam 1 tahun cuma sekali kok misalnya. Gampang kecil. Apalagi perintah Tuhan yang berikutnya gampang. Ada nggak yang gampang-gampang perintah Tuhan? Jangan membunuh. Gampang. Nggak, saya nggak pernah membunuh. Ya kalau membunuh ya masuk penjara. Jangankan Tuhan duluan yang hukum, negara duluan yang hukum. Jangan mencuri. Enggak. Jangan berzina. Enggak, gue setia tuh sama pasangan gue, sama suami istri. Setia. Setiap tikungan ada. Jangan ya Papa. Mama-mama juga jangan ya. Enggak ya, enggak satu. Belum habis. Perintah Tuhan yang gampang. Katanya gampang, kita taat. Tetapi lain halnya kalau perintah Tuhan itu berat seperti yang diterima oleh Abraham. Pasti susah. Gitu? Tapi Tuhan tahu iman kita. Tuhan tahu. Seperti Abraham, dia mampu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Adakah kita tetap taat melaksanakan perintah Allah yang berat menurut kita? Mentaati perintah yang ringan saja terkadang kita kewalahan, seperti mengenai hal-hal perpuluhan. 10 hukum Taurat kita juga nggak akan bisa melakukan. 10 hukum Taurat nggak tahu ya? Ada 10 toh? Atau 9 atau 8? Masih 10. Masih 10 dulu, sekarang dan selamanya. Itu pun kita nggak akan mudah melakukan. Kalau kita koreksi diri kita, kayaknya saya nggak bisa masuk dalam situasi ini. Mengenai perpuluhan, apakah kita sudah setia dan taat? Itu hal yang mudah. Namun pada dasarnya Allah tidak pernah bermaksud memberikan perintah yang berat pada orang percaya. Jangan khawatir. Asalkan kita percaya penuh pada Tuhan Allah, maka kita akan diberi kemampuan untuk melakukannya. Asalkan kita percaya sungguh-sungguh dan memiliki hubungan yang intim atau relasi yang dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Yakin Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita mampu melakukan apa yang Abraham lakukan. Amin. 4 hal tentang iman kita, kecintaan kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mampu bersama Tuhan, kita pasti mampu. Bersama Tuhan pasti kita bisa memiliki iman, memiliki kepercayaan, memiliki ketergantungan, memiliki ketaatan seperti Abraham. Karena Abraham juga manusia biasa seperti kita. Hanya yang akan memberikan kita kemampuan hubungan kita, relasi kita kepada Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan yang penting buat kita. Apakah hubungan kita atau relasi kita dekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan? Bila jawaban ada di dalam hati kita, iya, saat itu kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Bila belum, mintalah kepada Tuhan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk memampukan kita hidup di dalam kebenaran ini. Sebagai penutup, kepercayaan yang sejati akan selalu lulus ketika diuji. Diuji soal cinta kepada Tuhan. Lalu kita akan diuji di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Sang Pencipta alam semesta, dan juga ketergantungan kita kepada Tuhan dan ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Bacalah kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu apa yang diberitakan Tuhan yang akan kita lakukan
sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kita berdoa.